hal-hal yang paling dihargai oleh manusia adalah hal yang membencikan di hadapan Tuhanmu di surga. Those things you respect, you honor most in the world, is not pleasing God in heaven, but your God hate it. Tuhan Allah membenci hal-hal yang dihargai dan dihormati oleh manusia. Saya takut loh. Kenapa Tuhan beda konsepnya? Karena kalimat itu maka keluar ajaran ini. Jangan engkau teriak-teriak. Jangan engkau bikin iklan. Jangan engkau minta orang memuji-muji engkau pada waktu engkau melakukan sedekah. Apakah yang mau Tuhan katakan kepada kita? Orang-orang melakukan kebajikan tetapi tidak mengenangkan, tidak membuat pujian dari Tuhan. Itu pekerjaan yang baik sebenarnya di hadapan Tuhan tidak baik adanya. Orang Buddha ada satu kalimat yang memberi kesan kepada saya. When you are good and at the same time you feel you are good, at the same time you are not good. Waktu engkau baik dan engkau sadar engkau baik, tidak baik sama sekali. Ini dalam sekali loh. Dari kalimat ini, kalau kita teruskan ekspansi, engkau akan kaget luar biasa. Barang siapa yang rendah hati, saat rendah hati, dia sadar dia sedang rendah hati. Orang itu tidak pernah rendah hati. Pada waktu engkau sedang mempunyai kerohanian, dan engkau saat itu sadar engkau adalah orang rohani, di hadapan Tuhan engkau sama sekali tidak rohani. Pada saat engkau rendah hati, pada saat engkau melakukan kebajikan, engkau sadar engkau baik, sedang melakukan kebajikan, Tuhan bilang engkau sama sekali tidak baik. Di sini akan memukul habis, akan menurunkan orang yang sombong di atas keangkuhan diri sendiri. Rohani yang sesungguhnya bukan rohani yang disadar oleh sendiri, apalagi minta semua ikut mengetahui. Engkau memberikan sedekah, engkau beritahu ini loh sedekahku. Semua lihat, saya begitu baik, saya begitu mencintai, mengkorbankan diri untuk menolong orang miskin. Tuhan bilang, nyala engkau. Apa yang engkau lakukan tidak ada guna sama sekali. Karena engkau akan mendapatkan pujian manusia. Lalu pujian dari Tuhan tidak lagi diberikan kepada engkau. Saudara-saudara, mengapa ada ajaran seperti ini? Bukankah mendorong orang untuk memberikan sedekah itu baik? Kalau dipuji, semua tahu, bukankah mendorong lebih banyak orang juga menjalankan sedekah? Tetapi cara Tuhan bukan demikian. Teori Tuhan berlainan. Prinsip Tuhan melawan akan motivasi seperti ini. Itu sebab 250 tahun yang lalu di negara Perancis ada orang-orang yang menghina Darmawan dengan memakai kalimat sindiran seperti berikut. Orang-orang yang sudah banyak uang tapi ingin nama, mereka pakai uang sedikit untuk mengganti nama besar. Itu namanya dermawan. Orang-orang dermawan, mereka ingin memberikan uang untuk orang miskin. Apa tujuannya? Bukan menolong orang miskin, tetapi untuk membuat semua orang tahu dia orang baik, sehingga dia dipuji oleh banyak orang. Setelah banyak orang puji dia, pujian dari Tuhan tidak ada bagian bagi dia. Karena dia hanya seorang investor yang egois. Apa artinya investor egois? Dia memberikan uang, membayar kemiskinan, menolong orang yang picik, bayar uang itu investasi. Untuk apa? Untuk menerima, untuk menuai pujian banyak orang kalau dia paling baik. Di dalam hal itu dia telah berbuat dosa. Pertama,
merebut kemuliaan Tuhan Allah. Kedua, menyombongkan diri. Ketiga, dia mempercepat kemuliaan dan penilaian kekal untuk dikerjakan di dalam kesementaraan. Maka kalimat yang lain, seorang dermawan adalah seorang egois yang berprospek panjang. Dia bisa lihat, kalau saya kasih 100 juta, saya akan nama besar di Indonesia. Kalau saya memberikan 1 miliar, seluruh Indonesia akan kagum kepada saya. Sehingga saya menjadi orang rohani yang paling penting di masyarakat di sini. Tuhan melihat orang ini sangat keji adanya. Saya takut sekali waktu membaca Alkitab. Bukan hanya membaca harafiahnya. Saudara-saudara, saya membaca sampai mengerti intisarinya. Sampai esensi substansinya. Sampai motivasi aslinya. Lalu saya mulai gemetar. Oh Tuhan, lepaskan saya daripada apa yang Kau vonis di dalam kitab suci-Mu. Jadikan saya seorang yang kalau mengerjakan sesuatu, sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran itu. Bukan melalui kebenaran untuk mendapat pujian. Melakukan kebenaran itu baik. Melakukan benaran untuk mendapat pujian itu pura-pura. Engkau memberi sedekah menolong orang lain itu baik. Menolong lain untuk memancing puji-pujian orang kepada engkau. Sehingga engkau duduk di atas takhta dipuji oleh manusia. Cilakalah engkau. Saudara-saudara. Maka sebenarnya bagian ini yang mau dikobarkan kepada kita bukan bagaimana sedekah caranya atau namanya. Yang dikatakan di sini adalah jadilah manusia yang bukan hidup di hadapan manusia. Tetapi jadilah manusia yang hanya hidup di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kau lihat yang nonjol siapa? Bukan manusia memberikan uang. Itu cara agama. Itu cara tafsiran manusia. Di dalam bagian 4 ayat ini yang ditonjolkan adalah di dalam kegelapan ada satu yang melihat tindakanmu. Dan heran sekali, tidak pernah di Alkitab tulis Bapakmu menilai kamu di dalam kegelapan. Our Father is in light. Tuhan Allah yang hidup di dalam terang. Ini muncul dari buku Daniel, muncul daripada surat Paulus, muncul dari seluruh kitab suci, muncul daripada Yohanes yang menjadi rasul. Jika engkau berjalan di dalam terang, seperti Bapakmu berada di surga di dalam terang, maka engkau bersekutu dengan Dia. Selalu Tuhan di dalam terang, tapi hanya di dalam bagian ini mengatakan Tuhanmu melihat engkau di dalam kegelapan. Maksudnya apa? Tuhan sembunyi dan menilai. Yang sembunyi dan menilai itu sangat menakutkan. Kalau dia huru hara satu masyarakat, manusia melemparkan itu sesuatu mercon atau sesuatu yang bikin kacau semua. Di tengah-tengahnya yang membuat huru hara selalu menyembunyikan diri. Tapi akhirnya ketemu dia yang kerjakan. Siapa yang ketemukan? Polisi preman yang pakai baju biasa. Sehingga engkau tidak tahu kalau dia yang sekarang datang menangkap. Karena dia pakai baju preman. Tidak kelihatan di dalam terang kalau dia polisi. Ini artinya. Jadi bagian ini yang memberitahu kepada kita. Your Father is now seeing at you. Your Father is now judging over you in the darkness. Bapakmu di dalam kegelapan sedang melihat engkau. Oh, firman Tuhan begitu tinggi dan begitu beda dengan kita semua. Saudara yang pernah ke Singapura, naik kapal terbang, di dalam beberapa tempat ada kaca yang begitu merefleksikan engkau. Tetapi di dalam kaca itu ada rahasia. Saudara-saudara, saya belum tahu itu. Saya datang lihat kaca, saya bikin betul sisir rambut,
bikin betul baju. Sampai satu hari seorang berkata, "You tahu di dalam kaca itu ada polisi." Loh, ada apa ada polisi? Kacanya itu mencerminkan saya kok. Itu kaca sepihak. Engkau bisa lihat mukamu di situ karena dia cerminkan engkau. Tapi orang dalam bisa menembus lihat kamu sedang gerak-gerik apa. Kadang-kadang lucu ada orang di situ gini-gini. Semua dilihat di belakang. Bukan saja dilihat di belakang, difoto dan direkam tindak tanduk semua engkau di hadapan kaca itu. Karena itu adalah kaca satu pihak. Polisi di dalam lihat engkau jalan. Engkau bawa apa, engkau teroris, semua kerekam. Tapi engkau tidak tahu yang melihat engkau. Alkitab ini mengatakan Bapamu menilai engkau, melihat engkau dari kegelapan. Sehingga engkau jangan kira engkau bisa menyembunyikan diri dari mata Tuhan yang introspeksi kita. Jangan kira engkau bisa menyembunyikan diri dari kelakuan yang semua lakukan tidak bertanggung jawab. Tuhan akan menuntut segala sesuatu yang kau sudah kerjakan. Saudara-saudara, kita menolong orang lain karena apa? Karena diri kita salah. Kita memberi uang untuk menolong orang miskin untuk apa? Untuk dipuji, salah. Ini semua sangat keji dan sangat tidak menyenangkan Tuhan. Dan ini semua akan mendatangkan kutukan dari Tuhan. Entah berapa uang yang kau kasih, akhirnya tidak mencapai apa artinya sedekah. Tapi mencapai sesuatu hukuman dari Tuhan. Karena engkau berdasarkan egoisme. Dermawan adalah egoisme yang mempunyai pandangan yang jauh ke hari depan. Dermawan adalah orang mempusatkan kepujian bagi diri sendiri, tapi bukan mengkasihani orang miskin. Meskipun uang sudah diberikan, tetapi akibatnya adalah kemarahan Tuhan atas dia sendiri. Saudara-saudara, mereka yang pura-pura, mereka orang Farisi, memberikan sedekah supaya orang semua merayakan, menyerukan dan mengiklankan kelakuan dia yang egois itu. Ini Alkitab. Itu sebab janganlah kau melakukan sedekah seperti itu. Manusia yang hidup hanya menghadapi Tuhan. Ini mulai daripada kitab suci. Dan ini merubah seluruh dunia. Kebudayaan manusia dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini sama. Suka diketahui orang kebajikanmu. Suka dipuji oleh orang korbanmu. Lalu engkau menjadi orang paling top. Menjadi orang paling penting. Menjadi contoh seluruh bangsa. Tapi Tuhan melihat lain. Dia tidak mempunyai sesuatu pengertian seperti pengertian orang yang dangkal seperti itu. Dan kalimat-kalimat di sini mengakibatkan satu kalimat muncul dari mulut Paulus. Berkata, kerjakan segala sesuatu seperti di hadapan Tuhan saja. Saudara-saudara, apa artinya kerjakan segala sesuatu hanya di hadapan Tuhan saja? Karena banyak orang suka kerja untuk orang lain lihat. Kerja untuk dipuji untuk manusia yang lain. Tuhan mengatakan, no. You should do everything secretly, not to gain your praise from your friends, not to be judged by your society, but to be known by your God, which is watching over you in the darkness. Biar engkau kerjakan segala sesuatu hanya di hadapan Tuhan. Mana di hadapan Tuhan? Saya tidak kelihatan Tuhan. Tuhan di dalam kegelapan sedang menilai engkau. Dan dia tidak pernah tidur. Dia tak pernah terantuk. Dia adalah Tuhan yang selalu sadar, bangun dan menilai engkau. Kalimat Paulus ini seperti berbuat sesuatu di hadapan Tuhan. Ini dicantum di dalam surat Paulus di Perjanjian Baru.
Nah kalimat itu cuma satu kali dicatat di Alkitab. Ini mempengaruhi dunia abad ke-15 dan seterusnya sampai sekarang. Abad ke-16 terjadi reformasi. Masih ingat 1517, lalu 500 kemudian tahun 2017 kita mengadakan satu convention untuk mengingat 500 reformasi di gedung ini. Saudara-saudara, sesudah itu barang-barang yang dibikin di Jerman, di Skandinavia, di Swedia, di Norway, di Finlandia, di Switzerland, itu menjadi barang yang paling bermutu. Saudara bayangkan, mengapa beli mobil, engkau beli mobil Jerman. Kalau uang cukup, engkau beli Mercedes, engkau beli BMW, engkau beli Audi, engkau beli VW, engkau beli Porsche, karena bikinan Jerman. Semua mobilnya bikinan Jerman, luar biasa kuatnya. Baru kemarin saya nonton satu video ketabrakan mobil sambil dia